Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk hari ini mari kita belajar untuk soal PPG tahun 2024 dan ini merupakan bagian pedagogik. Nah, nanti apabila teman-teman menemukan ada jawaban atau pembahasan yang salah, tentunya mari kita diskusikan. Nah, untuk tidak berlama-lama, kita langsung ke soalnya. Kita mulai dari soal yang pertama. Untuk soal yang pertama, model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat adalah yang A adalah role playing, yang B adalah inquiry, yang C adalah problem solving, yang D adalah picture and picture. Nah, untuk soal nomor satu ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor satu ini, jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu problem solving. Nah, sekarang kita lihat urian singkat untuk soal nomor satu ini terkait jawabannya, ya, atau terkait dalam optionnya, mari kita bahas satu per satu. Nah, sekarang kita mulai dari role playing. Nah, untuk role playing, ini bermain peran. Jadi, role playing atau bermain peran adalah metode pembelajaran yang di dalamnya terdapat perilaku pura-pura atau seperti berakting dari siswa sesuai dengan peran yang telah ditentukan, di mana siswa menirukan situasi dari tokoh-tokoh sedemikian rupa dengan tujuan mendramatisasikan dan mengekspresikan tingkah laku, ungkapan, gerak-gerik seseorang dalam hubungan sosial antar manusia. Nah, untuk role playing ini biasanya paling sering kita temukan di bagian mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, tapi tidak dipungkiri juga bisa diterapkan di mata pelajaran lain seperti PKN, kemudian IPS atau juga bisa di matematika terkait nanti dengan materinya. Oke, berikutnya di sini kita bahas tentang model pembelajaran inquiry. Nah, di sini inquiry ini atau inquiry learning adalah kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, kemudian melakukan penyelidikan atau pencarian, eksperimen, atau penelitian secara mandiri untuk mendapatkan pengetahuan yang mereka butuhkan. Dalam model ini, peserta didik diarahkan agar dapat mencari tahu sendiri materi yang disajikan dalam pembelajaran dengan cara mengajukan pertanyaan dan investigasi mandiri. Nah, inquiry learning ini dominannya lebih ke mata pelajaran IPA, tapi di mata pelajaran seperti IPS dan mata pelajaran lain juga bisa diterapkan. Ini tergantung dari materi dan kita sebagai guru juga harus menyesuaikan kira-kira model inquiry learning ini cocoknya di bagian materi yang mana. Oke, sekarang kita lanjut ke yang problem solving. Di sini untuk problem solving di sini adalah sebuah cara untuk menemukan solusi dari sebuah masalah. Menurut Omar Hamalik, problem solving merupakan suatu proses mental dan intelektual dalam menemukan masalah. Berikutnya di sini, kemampuan ini berkaitan dengan berbagai hal, seperti kemampuan mendengar, kemudian ada menganalisa, kemudian meneliti, kreativitas, komunikasi, kerja tim, hingga pengambilan keputusan. Nah, tujuan agar sebuah masalah dapat dipecahkan secara efektif berdasarkan data serta informasi yang kuat atau yang akurat. Nah, di sini berikutnya ada 4 tahap dasar problem solving yang perlu teman-teman pahami. Yang pertama di sini adalah menemukan dan membingkai masalah. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan teknik pemecahan masalah. Yang ketiga adalah evaluasi solusi. Yang keempatnya di sini adalah memikirkan dan mendefinisikan kembali masalah dan solusinya. Oke, ini terkait dia dengan problem solving. Nah, sekarang kita bahas sedikit tentang model pembelajaran picture and picture. Nah, jadi model pembelajaran picture and picture ini adalah model pembelajaran yang memanfaatkan gambar atau produk visual lain. Nah, sebagai media pembelajarannya. Model ini mirip dengan example non-example yang mengharuskan siswa untuk memasangkan dan mengurutkan beberapa gambar dalam urutan yang logis. Nah, ini ya terkait dia dengan model pembelajaran picture and picture. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya, yaitu soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2, di sini, Ibu Ani mengajak siswanya untuk mengamati tanaman jagung yang siap dipanen muda. Selanjutnya, Ibu Ani memeriksa laporan hasil pengamatan siswa yang dilakukan secara berkelompok. Ternyata, teknik observasi di luar kelas tersebut menunjukkan hasil belajar yang optimal. Nah, hal ini menunjukkan bahwa siswa memiliki kecenderungan gaya belajar yang lebih baik melalui yang A adalah visual,
berikutnya adalah auditif, yang B adalah visual, kemudian kinestetis, yang C adalah auditif, yang berikutnya adalah kinestetik, yang D adalah auditif, visual, dan kinestetis. Nah, untuk selama dua ini, kira-kira jawaban yang tepatnya yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 2 ini jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu visual dan kinestetis. Nah, sekarang kita pelajari tentang gaya belajar ya. Jadi ini nomor 2 ini terkait dia dengan gaya belajar. Nah, secara umum gaya belajar ini pengertiannya adalah ciri khas yang dimiliki seseorang dalam menangkap informasi dan cara memberikan respon terhadap proses pembelajaran. Nah, dengan menggunakan gaya belajar yang tepat, seseorang akan lebih mudah memahami materi pembelajaran secara maksimal. Dan di sini ada beberapa gaya belajar. Nah, yang pertama di sini adalah gaya visual, kemudian yang kedua adalah gaya auditory atau di sini kalau di optionnya itu adalah auditif. Nah, yang di sini juga ada gaya kinestetik, yang berikutnya adalah gaya membaca dan menulis, berikutnya ada gaya logis atau matematis, yang terakhir di sini adalah gaya verbal linguistik. Nah, di sini tapi yang perlu kita pelajari secara umum atau garis umum itu biasanya terkait dia dengan gaya belajar itu biasanya kita akan menyebutnya yaitu gaya visual, kemudian gaya auditori, kemudian gaya kinestetik. Bahkan bisa di-mix juga antara gaya visual dan gaya auditori. Dan ada beberapa gaya yang lainnya. Nah, tapi yang umum ada 3 yang paling sering kita sebut ya. Oke, sekarang di sini kita bahas sedikit tentang masing-masing gaya. Nah, sekarang kita beralih ke gaya belajar secara visual. Nah, di mana gaya belajar visual ini merupakan proses belajar yang menangkap citra visual yang diciptakan maupun diingat. Nah, seseorang dengan gaya belajar visual cenderung memperhatikan dan menggunakan gambar, kemudian grafik, ada warna, kemudian serta mengimajinasikan visual dan spasial. Nah, berikutnya di sini ada gaya belajar auditori. Nah, di mana seseorang akan lebih mudah menangkap informasi dari suara atau bunyi. Gaya belajar ini cenderung dimiliki oleh orang-orang yang lebih mudah belajar dengan mendengarkan berbagai sumber suara seperti penjelasan guru, kemudian pidato, diskusi, rekaman suara, dan lain sebagainya. Nah, unsur nada juga perlu diperhatikan, kemudian kecepatan dan intonasi suara akan menjadi sangat penting bagi orang-orang dengan gaya belajar seperti ini. Nah, berikutnya di sini untuk gaya ini umumnya ditandai dengan cepat menerima dan mengolah informasi dari aktivitas fisik. Nah, ini kalau dia yang kinestetik ya. Nah, misalnya di sini berupa sentuhan, kemudian kehadiran alat peraga, kemudian ada partisipasi diri sendiri dalam kegiatan pembelajaran. Nah, ini untuk gaya pembelajaran yang kinestetik ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3, seorang guru SD memberikan tugas pada peserta didik sebagai berikut. Nah, buatlah laporan pengamatan dengan objek lingkungan sekitar dengan memperhatikan penggunaan ejaan yang benar melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama nih ada buatlah catatan hasil pengamatan, yang kedua buatlah kerangka karangan, yang ketiga adalah tulislah laporan berdasarkan kerangka karangan, yang keempat adalah waktu pengerjaan laporan selama 1 minggu. Nah, penilaian akan dilakukan menggunakan instrumen berupa daftar cek. Nah, jenis penilaian yang digunakan guru tersebut adalah yang A adalah penilaian perform, yang B adalah penilaian proyek, yang C adalah penilaian produk, yang D adalah penilaian portofolio, yang E adalah penilaian jurnal. Nah, untuk soal nomor 3 ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 3 ini, jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu penilaian proyek. Nah, kalau kita lihat dari pertanyaan seperti ini, tentunya kita udah tahu nih bahwa soalnya ini mengarah ke arah proyek. Di mana di sini di beberapa tahapnya, apalagi di tahap yang terakhir, yang keempat itu adalah waktu pengerjaan laporan selama 1 minggu. Dan otomatis ini mengarah ke proyek. Nah, sekarang untuk soal nomor 3 ini kita sedikit uraian singkatnya ya. Nah, di sini kita mulai dari asesmen performance. Nah, jadi di sini pengertiannya adalah penilaian berdasarkan hasil pengamatan penilaian terhadap aktivitas siswa sebagaimana yang terjadi. Penilaian dilakukan terhadap unjuk kerja, tingkah laku, atau interaksi siswa. Perform assessment digunakan untuk menilai kemampuan siswa melalui penugasan. Penugasan tersebut dirancang khusus untuk menghasilkan respon, baik secara lisan ataupun tertulis. Nah, berikutnya adalah menghasilkan karya produk atau menunjukkan penerapan pengetahuan. Kemudian tugas yang diberikan kepada siswa harus sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai dan bermakna bagi siswa.
Nah, berikutnya di sini kita bahas tentang penilaian proyek, di mana penilaian proyek adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh guru terhadap suatu tugas yang harus dikerjakan dalam periode tertentu. Tugas tersebut dapat berupa investigasi mulai dari tahap perencanaan, mengumpulkan data, pengorganisasian, pengolahan serta penyajian data. Nah, di sini penilaian proyek ini dapat dilakukan untuk mengetahui pemahaman kemampuan mengaplikasikan, kemampuan menyelidiki, dan kemampuan menginformasi siswa pada mata pelajaran tentu secara jelas. Nah, berikutnya penjelasannya di sini terkait dia dengan penilaian produk. Nah, di mana penilaian produk adalah penilaian tahap terhadap proses pembuatan dan kualitas suatu produk. Penilaian produk meliputi penilaian kemampuan peserta didik membuat produk-produk teknologi dan seni seperti makanan, pakaian, hasil karya seni patung, lukisan, gambar, dan barang-barang tersebut dari kayu, keramik, plastik, dan logam. Nah, ini untuk penilaian produk. Berikutnya di sini terkait dia dengan penilaian portofolio, di mana penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam suatu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya peserta didik dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik oleh peserta didik. Penilaian portofolio pada dasarnya menilai karya-karya seperti karya-karya peserta didik secara individu pada suatu periode untuk suatu mata pelajaran. Akhir suatu periode hasil karya tersebut dikumpulkan dan dinilai oleh guru dan peserta didik yang lainnya. Berikutnya di sini yaitu terkait dengan penilaian jurnal. Di sini pengertian dari jurnal adalah catatan pendidikan di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Nah, jadi penilaian jurnal ini ada kaitannya dengan kegiatan sehari atau aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh siswa. Jadi secara tidak langsung kita observasi siswa juga, kemudian kita masukkan dia terkait dia dengan kelemahan dan kekuatan dari peserta tersebut. Dan ini bisa dikatakan penilaiannya secara jurnal. Nah, ini ya untuk soal nomor 3. Nah, sekarang kita beralih ke soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4, Pak Agung adalah seorang guru mata pelajaran IPA di SD Nusa Bangsa yang merupakan sekolah adiwiyata. Sebagai sekolah yang mengusung Green School, maka di sekolah disebut slogan One Man One Tree, yakni program menanam satu pohon untuk satu orang di kebun sekolah, dan One Man One Rubis, yakni program untuk memungut minimal satu sampah setiap harinya. Nah, untuk mendukung program tersebut, Pak Agung akan mengajar siswa kelas 6 untuk membuat produk daur ulang limbah rumah tangga. Agar Project Based Learning atau PJBL yang diterapkan berhasil, maka pertama-tama Pak Agung akan yang A adalah menentukan jadwal pembuatan produk daur ulang. Yang B di sini menentukan jenis produk daur ulang yang akan dibuat. Yang C adalah menugaskan siswa mengidentifikasi beragam limbah rumah tangga. Yang D adalah menugaskan siswa mencari dan mengumpulkan alat yang digunakan untuk pengolahan limbah rumah tangga. Nah, untuk soal nomor 4 ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 4 ini, jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu menugaskan siswa mengidentifikasi beragam limbah rumah tangga. Nah, ini ya terkait dia dengan PJBL atau model pembelajaran PJBL. Nah, jadi untuk kita bisa menjawab model pembelajaran PJBL ini, tentunya teman-teman juga harus tahu terkait dia dengan model pembelajaran PJBL itu seperti apa. Nah, di sini kita uraikan sedikit terkait dia dengan model pembelajaran PJBL. Nah, di sini menurut Fatur Rahman, di sini pembelajaran berbasis proyek atau PJBL adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai sarana pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, proyek sendiri dapat diartikan sebagai kegiatan yang terdiri atas banyak pekerjaan dan membutuhkan koordinasi serta spesialisasi tenaga penunjang untuk menyelesaikannya. Nah, berikutnya di sini ada beberapa sintak atau pedoman dasar dalam menentukan langkah-langkah pelaksana model pembelajaran atau PJBL. Nah, di sini yang pertama adalah menyiapkan pertanyaan atau penugasan proyek. Nah, di bagian pertama ini sebagai langkah tahap ini sebagai langkah awal agar peserta didik mengamati lebih dalam terhadap pertanyaan yang muncul dari fenomena yang ada. Yang kedua di sini adalah mendesain perencanaan proyek. Nah, di sini sebagai langkah nyata menjawab pertanyaan yang ada disusunlah suatu perencanaan proyek bisa melalui percobaan. Yang ketiga di sini adalah menyusun jadwal sebagai langkah yang
nyata dari sebuah proyek. Nah, di sini penjadwal sangat penting agar proyek dikerjakan sesuai dengan waktu yang tersedia dan sesuai dengan target. Berikutnya yang keempat adalah memonitor kegiatan dan perkembangan proyek. Nah, di sini peserta didik mengevaluasi proyek yang sedang dikerjakan. Nah, di sini sintak atau pedoman atau langkah-langkah yang terkait dia dengan PJPL ini teman-teman harus hafal karena biasanya kalau soal terkait dia dengan model pembelajaran itu biasanya ada beberapa narasi yang terkait dia dengan langkah-langkahnya. Misalnya untuk soal yang ini yang diminta adalah langkah pertama ketika kita mau menerapkan PJPL. Nah, bisa jadi nanti di soal berikutnya itu nanti yang ditanyakan adalah penerapan di bagian ketiganya atau di bagian keempatnya dan begitupun dengan mode pembelajaran yang lain. Jadi teman-teman memahami tentang mode pembelajaran atau beberapa mode pembelajaran itu sangat penting ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang kelima. Nah, untuk soal yang kelima di sini Bu Ranti akan mengajar konsep terjadinya bunyi dengan model pembelajaran kooperatif. Nah, setelah membentuk kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4 orang, Bu Ranti meminta siswa mengamati video terkait konsep perambatan bunyi. Nah, Bu Ranti kemudian mengarahkan kegiatan pembelajaran pada upaya membuktikan tentang asal sumber bunyi hingga sampai ke telinga dan perambatan bunyi dalam medium berbeda, yaitu melalui benda padat, kemudian cair, dan yang terakhir adalah gas. Nah, metode yang paling tepat digunakan Bu Ranti untuk mencapai tujuan pembelajaran adalah yang adalah ceramah, yang B curah pendapat, yang C diskusi, yang D adalah eksperimen, yang E adalah demonstrasi. Nah, untuk soal nomor 5 ini kira-kira jawabannya tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 5 ini jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu eksperimen. Nah, di sini di optionnya ini ada beberapa metode pembelajaran dan tentunya teman-teman harus tahu terkait dia dengan metode pembelajaran. Nah, untuk soal nomor 5 ini mari kita bahas satu persatu terkait dia dengan metode pembelajaran. Tapi ini secara singkat ya untuk penjelasannya. Oke, sekarang kita mulai dari metode ceramah. Jadi metode ceramah sebenarnya tidak perlu kita jelaskan, apalagi dari A sampai E ini sebenarnya teman-teman udah tahu nih terkait dia dalam metode, tapi tidak ada salahnya saya menguraikan singkat penjelasannya ya. Nah, jadi di sini metode ceramah adalah salah satu cara penyampaian informasi atau pengetahuan yang melibatkan seseorang pembicara yang memberikan pemaparan secara lisan kepada para pendengar atau audiensnya. Berikutnya di sini metode curah pendapat. Nah, metode curah pendapat yang juga dikenal sebagai metode brainstorming adalah teknik yang digunakan untuk menghasilkan ide-ide secara kreatif dalam sebuah kelompok atau tim. Nah, tujuannya adalah untuk mengumpulkan sebanyak mungkin gagasan dalam waktu singkat tanpa menilai atau mengkritisasinya pada awal proses. Nah, berikutnya kita bahas tentang metode diskusi. Di sini, metode diskusi adalah suatu teknik atau pendekatan dalam berkomunikasi yang melibatkan pertukaran gagasan, pandangan, dan pendapat antara dua atau lebih individu untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang suatu topik atau masalah tertentu. Nah, di sini metode diskusi sering digunakan dalam berbagai konteks, termasuk di dalam kelas, kemudian pertemuan bisnis, diskusi kelompok, dan debat. Nah, berikutnya di sini adalah metode eksperimen. Di mana metode eksperimen adalah pendekatan ilmiah di mana penelitian secara sistematis memanipulasi variabel tertentu untuk mengamati efeknya terhadap variabel lainnya dalam kondisi yang dikendalikan. Metode ini digunakan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti fisika, biologi, psikologi, dan sains sosial. Nah, ini metode eksperimennya identik dengan PTK ya. Nah, tapi biasanya eksperimen ini juga bisa kita terapkan kepada peserta didik apabila ada praktikum kecil atau rasa ingin tahu siswa terhadap sesuatu, kita bisa menggunakannya metode ini ya. Oke, berikutnya ada metode demonstrasi, di mana metode demonstrasi adalah suatu teknik pembelajaran di mana seorang guru atau instruktur menunjukkan atau mempraktikkan keterampilan atau konsep tertentu kepada siswa atau peserta pelatihan. Nah, metode ini biasanya melibatkan penggunaan contoh konkret, kemudian demonstrasi langsung atau pemodelan perilaku. Nah, demikian terkait dia dengan soal PPG tahun 2024. Semoga teman-teman yang terpanggil tahun ini bisa secara leluasa untuk belajar. Oke.